tepatnya di Desa Boleh, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, yang dimotori atau dipimpin oleh Abah Faiz selaku pimpinan daripada Saung Hanjuang ini. Dan saya sudah diterima dengan baik, atau mohon Mbah, sudah diterima di sini, sudah diterima juga oleh rekan kita Kang Bubun Munarudin selaku anggota daripada Saung Hanjuang ini. Pada episode kali ini kita akan coba mengangkat tentang historis yang kita angkat berupa benda pusaka yang merupakan peninggalan para leluhur kita dari zaman kerajaan terdahulu. Ini sangat luar biasa rekan-rekan. Kita akan mengulik segala bentuk estetika yang meliputi seni, sejarah tentunya dan budaya daripada pendahulu moyang-moyang kita, para leluhur kita, tentang arti dan filosofi daripada senjata kujang. Begitu saya berdiskusi di awal dipertemukan dengan Abah Faiz di Saung Hanjuang ini, begitu banyak estetika kebudayaan seni dari para empu tentang sejarah kujang ini. Sedikit banyak mungkin saya ditemani Kang Bubun selaku narasumber ya Kang, insya Allah dapat memberikan pencerahan juga pengalaman juga keilmuan yang beliau miliki terkait dengan bentuk filosofi dan sejarah daripada kujang itu sendiri. Karena bagaimanapun saya selaku generasi penerus tergugah untuk mengangkat daripada sejarah kujang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz sebelumnya. Ada kurang lebih sekitar 153 ya Pak, 153 jenis kujang peninggalan daripada leluhur kita. Mungkin ini sedikit banyak gambaran yang kita sampaikan di sini karena keterbatasan saya secara pribadi juga tentang ingin mengulik lebih dalam, dan ini juga acuan saya untuk terus menggali pengetahuan daripada senior-senior saya terdahulu, tentunya juga leluhur-leluhur kita yang meninggalkan peninggalan ini yang cukup mempunyai nilai estetika budaya, seni dan sejarah. Oleh karena itu pandai pader kita juga Bung Karno, salah satu presiden pertama kita menyampaikan jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini merupakan fenomena yang harus kita gali, harus kita kaji lebih dalam, karena sebagai pengetahuan juga sebagai penerus daripada nilai-nilai sejarah budaya kita yang begitu banyak keanekaragamannya. Terima kasih Kang Bubun selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Begitu tadi saya dapat sedikit banyak tentang keterangan yang diterima oleh Abah Faiz di Saung Hanjuang ini. Banyak ya Kang? Iya. Cukup banyak keanekaragaman daripada leluhur kita, wabil khusus empu ya Kang, iya, yang menempa sehingga banyak bentuk daripada kujang ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kan kepada kita supaya ilmunya tersampaikan kepada rekan-rekan generasi muda saat ini dan teman-teman milenial yang rasa keingintahuannya itu tentang budaya dan sejarah ini paling tidak sampai. Mangga Kang. Oke. Terima kasih Kang Sabil yang sudah memberi kesempatan kita untuk menerangkan atau berbicara, menerangkan tentang pakaran atau napi kujang yang ada di Saung Hanjuang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, sampurasun. Yang mana yang kita perlu dibahas, yang mana dulu? Ya, mungkin dari peninggalan yang terdahulu Kang, ini kan mempunyai estetika seni ya tentunya daripada empu yang membuatnya.
mungkin adabnya dari yang paling kanan mungkin Kang, yang lebih baik bisa dijelaskan ini jenisnya, jenis kujang mana dan sebagai senjata kegunaannya mungkin fungsinya sebagai apa, mangga Kang? Oke, untuk kawan-kawan semua tentunya dari Saumas dari Juang atau dari komunitas Putra Galuh, sebelumnya saya minta maaf apabila saya salah untuk menerangkan hal tersebut. Saya minta maaf karena saya pun masih belajar dari Abah Faiz tersebut. Ya mungkin untuk senjata yang ini ya, Gabriel, ini yang dinamakan kudi. Kudi. Kalau zaman dahulu ini sering dipakaikan tatanen atau babadutan. Kalau kudi. Soalnya awalnya ada kujang. Kudi ini babadutan. Ya mungkin kalau dari eranya era Pajajaran. Kalau yang ini. Selanjutnya Kang, yang kedua mungkin Kang. Terus yang kedua, ini adalah Kudi juga ya Kang ya? bukan sang naga soren. Oh, naga soren. Kujang naga soren. Eranya masih era Pajajaran, yang dulu digunakan oleh para adipati atau prajurit-prajurit yang lain. Dan untuk selanjutnya yang ini kujang buntul yang bermata empat, yang difilosofikan adalah pamor udan mas, tetapi udan mas pancoran mas kalau di sini. Karena bentuk pamornya tersebut mengelilingi kayak air yang mengalir. Kalau orang Sunda mah gagaman orang Sunda. Kalau zaman dahulu itu yang bermata empat itu disebutkan oleh papat kelima pancer. Yang disebutkan adalah sedulur kita, sedulur papat kelima pancer yang disebutkan oleh dulur batin yang pada waktu itu kita lahir. Jadi yang disebutkan kujang bango ini, kalau bango, burung bango itu kan lebih sikap, cekatan dan cerdas. Jadi kalau misalnya orang Sunda itu ya memang kita diam gitu. Tapi sekali ini ya kita langsung gitu. Kalau kujang yang ini sudah dua ya teman-teman. Yang ketiga, yang selanjutnya nih Kang, yang keempat mungkin. Ya. Yang sama ini juga ciung. Era masih Pajajaran. Nah di sini yang bermata 5. Beda lagi nih, kalau mata 5 itu pegangannya paling kuku-kuku lembur. Kalau sekarang ini yang disebutkan adipati, lurah-lurah, wakil itu ya pada inilah gitu. Karena lebih identik ke lebih ke pemimpin kalau ini. Pegangannya zaman dahulu itu. Nah, ini kujang ciung juga yang bermata 3, yang bermata masih 4 kayak. Eranya era Pajajaran disebutkan kujang ciung bulan sabit. Ini masih era Pajajaran juga. Mungkin di agama ini lebih istimewa kalau menurut saya ya. Betul. Karena lebih identik dan lebih rapih kalau garap-garapnya itu. Garapan empunya. Ini yang ke-6. Nah ini kujang ciung juga yang masih bermata 4, eranya era Pajajaran. Ini sama dari pamora juga, pamora yang kayak tadi gitu. Banyu milik gitu. Jenis air yang mengalir gitu. Ini lebih rapi juga. Dan yang bikin buatan zaman dulu. Nah ini yang disebutkan kujang juga sebenarnya, cuman lebih identik ke arit ya. Curelit ya. Kalau ini dari mana nih Kang? Khasnya? Kalau ini kujang bango, yang khasnya itu Cirebon. Cirebon. Ya dalam zaman dulu juga kan
Pajajaran itu meliputi Cirebon yang dipimpin oleh Prabu Cakrabuana. Ini yang sebagian alat tekanan juga. Oh, yang ini. Kalau mungkin ya kalau punya pusaka aja paling identik dengan ciung. Begitu. Nah sama ini juga, ini kudi ya. Kudi juga kan ya. Ini kudi mungkin dari eranya ini era Galuh Pakuan ini. Awal, Pajajaran awal kalau nggak salah gitu. Karena ini sama dengan yang kujang yang tadi, pakai alat pertanian atau baban hutan gitu. Nggak tahu kalau baban hutan itu hutan apa. Jadi karena ini kan hanya filosofi kan gitu. Nah, untuk filosofi kujang tersebut, bentuknya kan ini kayak apa namanya, bulan sabit atau apa gitu kan. Nah, kayak di sini tungkul. Jadi orang Sunda itu itunya itu memang umur KTP, kita aja KTP kita. Kalau zaman kerajaan itu pasti kalau misalnya bawa ini dia udah mengerti kita gitu. Oh, berarti orang Sunda kan gitu. Jadi kalau saya menangkap nih Kang, dari evolusi katakan gitu, perubahan ya, perubahan dari masa ke masa dan yang dilakukan oleh para empu-empu kita terdahulu ini, para leluhur kita ini luar biasa nih. Nilai estetika seninya ada, nilai estetika budayanya pasti ada, sejarahnya lebih yang utama. Artinya ketika tadi saya disuguhi oleh Abah Faiz di Saung Hanjuang ini, begitu saya baca nomenklatur kajian filosofi dan sejarahnya, estetika kujang ini lebih mencerminkan seperti yang tadi Kang Bubung bilang, seperti bulan sabit. Yang identik bulan sabit itu pada zaman kerajaan terdahulu itu petanya Pulau Jawa, Kang. Ini menarik karena saya juga sedikit melihat contekan nih Kang, mohon maaf ini karena saya juga masih belajar gitu Kang, mendalami ini. Begitu kita lihat teman-teman di sini, mohon maaf saya coba sajikan pada teman-teman, ini luar biasa para leluhur kita, empu kita menciptakan dan membuat karya seni estetika ini berdasarkan kemampuan beliau. Ini bisa kita lihat seperti di tentang kajian historis filosofi kujangnya, bagaimana bentuknya menyerupai daripada Jawa Dipa atau peta Pulau Jawa Ibu Pertiwi kita ini. Luar biasa. Saya yakin pada zaman dahulu belum ada komputer, belum ada kamera atau foto yang bisa melakukan itu. Tapi dengan kemampuan ilmu supranatural yang begitu tinggi kan, empu-empu ini bisa menciptakan karya seni yang luar biasa yang berbentuk seperti peta daripada Jawa Dipa ini. Ini cakep teman-teman, luar biasa. Kita akan kulik lagi. Saya pun begitu, akan coba mengkaji lagi, memperdalam tentang sejarah budaya kita ini karena menarik. Karena kita selama ini generasi milenial cukup mati obor gitu kira-kira ya Bah ya. Mati obor karena ini harus dilestarikan, dikembangkan sebagai peninggalan leluhur ya Kang. Adapun tadi fungsinya dan sebagainya, ada nggak nih Kang? Ketika acara-acara adat atau acara-acara pesta budaya kita ini dibuka atau diperkenalkan kepada generasi kita, oh ini loh dan sebagainya. Atau mungkin pada pesta budaya yang tadi disampaikan oleh Abah Faiz ini akan coba digelar. Ini menarik teman-teman, kita akan kulas di episode selanjutnya tentang historisnya. Adapun mistisnya nih Kang Bubun, maka mistisnya apakah harus apakan? Artinya dijaga lah ya, tentunya pasti dijaga. Adapun pemeliharaannya nih Kang seperti apa Kang? Kalau menurut saya pribadi, orang budaya gitu ya. Karena ini kan warisan karuhun kita, tapi karuhun orang lah, baheula gitu. Ya wajib dilestarikan. Jangan sampai pusaka-pusaka ini disebut anggap barang klinik. Jangan sampai gitu, karena ini peninggalan budaya dari zaman terdahulu gitu.
maksudnya udah masuk budaya lah pakarang-pakarang ini. Jangan sampai dianggap barang klinik. Betul betul. Artinya dimusrikan ya begitu ya. Ya, Kang? gitu. Karena ini bagian dari sejarah kebudayaan kita yang begitu beraneka ragam. Saya yakin tiap-tiap daerah mempunyai identitas dan ciri khas masing-masing. Begitu yang kira-kira Iya, Kang. gitu. Oke baik teman-teman, kita akan terus kaji ini dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya akan memperdalam ini di episode episode yang akan datang. Kita akan coba kulik lebih dalam bersama dengan narasumber daripada pimpinan di Saung Hanjuang ini. Atur nuhun Kang Bubun atas penjelasannya. Pesannya apa nih Kang buat generasi kita supaya sejarah ini tetap ada, tetap berdiri dan eksis buat generasi-generasi kita akan datang. Tetap kalau misalnya menurut saya jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah karena sejarah itu bagian dari budaya bangsa. Ya. Kita sebagai anak muda wajib melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Mungkin segitu aja. Oh, siap. Baik teman-teman, Paskawan Channel yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton channel kita sampai habis. Di episode akan datang coba kita gali lebih dalam tentang historis sejarah daripada peninggalan senjata leluhur kita, yaitu kujang yang tadi disampaikan saya di awal melalui narasumber kita, yaitu Kang Bubun dan Abah Faiz yang memimpin di Saung ini. Ada 153. Ini baru sebagian kecil ya Kang ya, Iya. yang coba kita sampaikan kepada teman-teman sebagai pembelajaran informasi daripada sejarah yang ada. Atur nuhun Abah Faiz, Kang Bubun atas waktunya. Semoga ini tetap jadi kita pertahankan, kita lestarikan walau bagaimanapun ini identitas diri kita sebagai generasi penerus kita. Atur nuhun jazakallahu khairan katsiran. Teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis, di like dan tentunya di subscribe. Jazakallahu khairan katsiran. Saya undur diri. Atur nuhun Kang Bun, Bapak Is. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.